Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul Muhayyati sebagai calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan hidayah dan taufiknya berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan yang kita harapkan nanti bisa membantu Bu Nurul untuk persiapan menuju guru penggerak. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa mengerti mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau berhalangan hadir. Di sedikit yang bisa saya sampaikan, alhamdulillah dalam lembaga kita ada satu guru yang ikut atau yang bergerak untuk menggerakkan teman-teman sejawat kita untuk menjadi guru yang betul-betul bisa membimbing peserta didiknya menjadi peserta didik yang unggul dan berkarakter. Jadi semoga apa yang diusahakan dan apa yang diusahakan oleh Bu Nurul menjadi pencerah kita, memotivasi kita untuk menjadi pendidik yang luar biasa, berusaha bersama-sama berbagai elemen untuk menjadikan lembaga kita menjadi lembaga yang lebih maju dan
unggul dan berkarakter. Jadi kita harus sama-sama bersemangat seperti semangatnya Bu Nurul. Jadi kita termotivasi untuk menjadi pendidik yang lebih baik, berjuang bersama-sama Bu Nurul, ikut bergerak dengan berbagai cara sehingga mewujudkan anak didik yang unggul dan berkarakter. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara desiminasi tentang pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di SDN Sambangan. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas petunjuk beliaulah kita bisa membedakan mana itu yang hak dan mana itu yang batil. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman semua, rekan sejawat. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Nurul Muhayyati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sambangan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Bapak Ibu semua meluangkan waktunya sehingga bisa menghadiri desiminasi di SDN Sambangan ini. Saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya mulai. Agenda kegiatan kita kali ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian dilanjut dengan presentasi konsep, kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir adalah refleksi. Selanjutnya, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah bahwa guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. The next, ini nanti yang dibahas ada 6 eksplorasi konsepnya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi nanti ada 5 eksplorasi konsep yang akan dibahas di desiminasi kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ke lebih lanjut, teori materi lebih lanjut, silahkan Ibu, Bapak Ibu semua untuk mengepalkan. Ini ada kegiatan kepal tangan ya. Kepal tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Monggo berhadapan-hadapan. Bu Nur kalih Bu Manzul, Bu Kusnul sama Bu Siti Khadijah, Pak Yunus, ya mungkin bisa sendiri nanti sama Mbak Wardah gitu nggih. Coba yang satu mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Di dalam tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga.
Anda. Jadi benda yang dipegang ini jangan sampai terlepas karena ini sangat berharga. Berharga sekali. Nah, tugas teman-temannya yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda itu bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Ayo coba Bapak Ibu, kepalkan tangan, berhadapan-hadapan ya. Nah, mengepalkan tangan ini ibaratkan adalah sesuatu yang digenggam sudah sangat berharga, sangat berharga sekali. Bagaimana Anda pokoknya jangan sampai ini terlepas dari tangan Anda. Dan tugas yang B, merayu, membujuk caranya ini bisa terbuka kepala tangannya. Namun Bapak Ibu, oke, kalau sudah, coba Bu Siti, bagaimana setelah jenengan tadi yang sebagai A apa sebagai B? Saya sebagai A, B. Coba sebagai B, silakan masuk di depan aja Bu, sampai pakai ini. Berarti B itu kan membujuk ya, membujuk teman yang api ya, genggamannya sampai bisa terbuka. Berhasil apa tidak? saya tidak berhasil karena terlalu kuat genggamannya. Sudah saya bujuk, saya kasih HP tapi tidak mau. Baik. Ternyata Bu Siti sudah berusaha membujuk, merayu tadi sampai saya lihat digoyang-goyangkan tangannya supaya bisa terbuka kepala tangannya. Ternyata tidak tergoyahkan, Bu Husnul. Ya, kenapa kok seperti itu Bu Husnul? Monggo Bu Husnul. Bu Husnul dengan eratnya menggenggam tangan jangan sampai terbuka. Jadi kok sampai segitu giginya itu loh. Isinya apa toh di dalam tangannya? Karena dalam genggaman itu suatu benda yang sangat berharga dalam hidup saya, sehingga tidak boleh direbut oleh siapapun. Apa itu? Rahasia. Baik, terima kasih Bu Husnul. Memang sesuatu itu kalau penting bagi kehidupan kita, sangat penting, maka tidak akan mungkin akan semudah itu kita berikan kepada orang lain. Baik, the next. Perubahan paradigma hubungannya dengan teori kontrol yang telah yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam Control Theory, yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, ya, bahwa ada 4 pemahaman. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, ini adalah teori kontrol tentang perubahan paradigma. Selanjutnya, perubahan paradigma di sini nanti ada 2 ya, stimulus respon sama teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di kolom yang pertama Bapak Ibu bisa lihat stimulus responnya. Kemudian kalau secara teori kontrolnya ada di kolom sebelah kanan. Contohnya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Boleh nggak seperti itu? Kita memaksakan, kita mencoba mengubah orang supaya berpandangan sama kita. Tapi secara teori bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau secara teori kontrol bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya. Apakah benar seperti itu? Kalau secara teori hanya Anda, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya. Sementara secara teorinya
mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrolnya bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau di stimulus respon itu model berpikirnya itu ada menang, ada yang kalah. Tapi kalau di teorinya model berpikirnya harus win to win, menang. Gitu ya. Berpikirnya adalah menang. The next. Baik. Sekarang kita masuk di eksplorasi konsep yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi mendengar, melihat, atau membaca di buku tentang Ki Hajar Dewantara, ya, di mana Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu pemikirannya sudah beliau padahal mengonsepnya itu jauh kita sebelum kita lahir, tapi ternyata ilmunya itu bermanfaat jauh ke depan. Ya, jadi sungguh luar biasa Bapak KHD ini pemikirannya itu di dunia pendidikan, di mana tujuan utamanya adalah bahwa semua pendidikan itu harus berpihak pada murid, ya, harus semuanya berpihak pada murid. Kalau zaman dulu itu anak itu di prototip di kita itu sudah takut ya. Kalau sekarang enggak, ya, karena anak itu memiliki kemerdekaannya sendiri. Apalagi sekarang ini ada kurikulum merdeka ya, yang memberikan peluang yang besar pada anak-anak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, di sini bahwa Bapak KHD itu menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain itu mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah Bapak pendidikan kita mencanangkan seperti ini. The next. Apa tujuan disiplin positif? Bapak Ibu bisa lihat di depan bahwa tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasinya berasal dari dalam sendiri, dari dirinya sendiri, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Itu adalah tujuan disiplin positif. The next, kembali lagi ke Bapak Ki Hajar Dewantara. Memang beliau adalah tokoh nasional yang luar biasa. Menurut Pak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, memerdekakan ya tadi, memerdekakan dirinya sendiri. Baik, the next. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau bahkan sudah menerapkan di sekolah kita nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, bersifat umum, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi bersifat umum untuk semuanya ya, tidak memandang ras, tidak memandang perbedaan. Seperti yang telah dikemukakan tadi di awal ya, Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap
pasti memiliki tujuan. Gak mungkin toh ya, saya berdiri di sini tanpa tujuan. Gak mungkin Bunur duduk di situ tidak memiliki tujuan. Bu Siti pergi berangkat dari rumah menuju ke sekolah pasti memiliki tujuan. Ya. Nah, selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, tadi akan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, sehingga menggerakkan motivasi kita dari dalam untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Saya tadi dari rumah berangkat ke sekolah, tujuan saya adalah ingin mencerdaskan anak bangsa. Berarti dari rumah niatnya saja tadi sudah dinilai pahala sama Allah ya. Apalagi langsung dipraktekkan sampai kembali pulang, wah itu adalah satu amal jariah yang tidak akan terputus. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, setelah nilai-nilai tadi, tentunya kita sebagai manusia itu memiliki motivasi. Nah, motivasi di sini ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau yang atau disebut eksternal ya, eksternal dan internal. Kalau yang eksternal itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukan? Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan? Jadi memikirkan akibat atau efek ketika kita melakukan. Misalkan saya mengerjakan PR supaya tidak dimarahi bapak ibu. Itu motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Karena apa? Karena takut dimarahi bapak ibu guru. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri, atau saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan ini, kesadaran diri sendiri. Itu adalah motivasi internal. The next. Baik. Setelah ke motivasi intrinsik, ekstrinsik, mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Nah, ini kenapa ada kaitannya dengan ini? Karena biasanya anak-anak di sekolah itu ketika melakukan sesuatu, kalau tidak ada peraturan yang jelas atau keyakinan yang jelas, maka akan melakukan maunya sendiri. Maka untuk menghasilkan anak didik kita yang baik, yang berkarakter baik, kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh motivasi yang nanti arahnya ke keyakinan. Nanti Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing bisa mempraktekkan ya. Nanti setelah ini ada praktek membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, the next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas bisa Bapak Ibu lihat di depan. Contohnya ya, ini yang saya paparkan di depan adalah contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju apa? Menghargai orang lain dan diri sendiri. Jangan berlari-lari di kelas, nanti khawatirnya keberatan. Berarti apa nilai kebajikannya? Keselamatan dan keamanan. Banyak sekali sebenarnya contoh-contohnya. Nah, ini Bapak Ibu tahapan pembentukan keyakinan kelas yang bisa dipraktekkan di kelasnya, dan saya yakin semuanya sudah mempraktekkan, semuanya pasti sudah pernah melakukan. Cuma kadang anak didik kita itu kan memiliki karakternya
berpendapat dan kemudian mencatat semua masukan-masukan tadi. Setelah anak-anak berkumpul mencatat masukannya, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai tahapan. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat yang negatif itu menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat tadi. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis itu masih banyak peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Kira-kira Bapak Ibu kalau melihat tahapan pembentukan keyakinan di kelas, ada yang merasa kesulitan nggak? Saya kira enggak ya, gampang sekali. Kita bisa berkolaborasi dengan anak didik kita untuk menghasilkan yang terbaik. Lanjut. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Pastikan anak didik kita itu tidak se-ideal yang kita bayangkan. Ya kan? Kita pengennya anak itu selalu tepat waktu mengerjakan tugas. Tapi kan kadang-kadang anak yang mesti melewati hari atau apa ya, telat, gitu ya, telat mengerjakan. Itu nanti masuk ke dalam hukuman, sanksi atau restitusi. Jadi di keyakinan kelas itu ketika terjadi pelanggaran maka ketika itu tadi ada hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Baik, the next. Kelihatannya sudah mulai ngantuk. Coba berdiri semua. Kita speaking ya, sebentar. Cek. Coba Bapak Ibu berdiri untuk penyegaran. Angkat tangannya ke atas. Digerak-gerakkan. Ditarik terus, ditarik ke atas sampai terjinjit kakinya. Kalau sudah tangannya dibawa ke samping kiri dan samping kanan, seperti melayang-layang, kemudian taruh di balik tangannya dan bilang ha, bilang ha, bilang ha. Oke, sudah kembali. Silakan kita kembali Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan sekarang masuk ke budaya positif. Tadi sudah sampai ke keyakinan kelas ya. Ada kaitannya, runtutannya dari peraturan kelas yang kita buat, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas, kemudian akan terbentuk lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif maka akan terbentuk budaya positif. Betul sekali. Baik, silakan diperhatikan. Di sini ada hukuman, sanksi atau konsekuensi restitusi, identitas gagal sama identitas yang sukses. Di kolomnya ya. Bahwa hukuman itu biasanya membuat sesuatu itu menyakitkan. Misalkan Bu Nur menghukum muridnya yang tidak mengerjakan PR. Nah, disuruh apa muridnya? Misalkan disuruh jalan dengan jongkok. Nah, misalkan ya. Nah, karena dia adalah sifatnya hukuman, maka itu akan menjadi menyakitkan bagi anak itu. Dan anak itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Anak korban, maksudnya anak itu ya, dia merasa tersakiti. Sedangkan kalau identitas suksesnya secara disiplinnya, sesuatu itu harus terjadi dan menyelesaikannya dengan cara restitusi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Itu ya Bapak Ibu. Sampai dengan
dihukum. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau secara restitusi lebih bagus lagi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dari segi bahasa saja sudah berbeda, apalagi efeknya atau akibatnya. Kalau hukuman pasti dia memberikan efek yang negatif. Kalau konsekuensi itu netral, tapi kalau restitusi itu pasti mengarahkannya ke yang positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau negatif, awas. Kalau dilakukan lagi ya, awas kamu nanti. Nah, itu hukuman. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang identitas. Saya kira paham ya, karena Mas sudah mempraktekkan semua di kelasnya masing-masing. Cuma mungkin untuk mengelompokkannya ini termasuk ke hukuman, konsekuensi atau restitusi itu mungkin yang kita belum ketahui. Selanjutnya, the next. Nah, ini masih kelanjutannya yang tadi, memang banyak sekali. Contohnya, monggo Bu Nur mungkin bisa dibacakan di situ. Yang di depan. Kelihatan ya? Kelihatan. Identitas dasar hukuman. Model paksaan. Konsekuensinya stimulus sampai respon. Restitusinya teori kontrol. Ya. Awalnya satu lagi. Hukuman mendorong menyalahkan diri. Konsekuensinya mendorong kepatuhan. Restitusi mendorong disiplin positif. Bagus. Ya, terima kasih Bu Nur. Itu adalah contoh ya dari identitas gagal yang namanya hukuman. Terus yang identitas sukses itu yang namanya disiplin. Dan disiplin itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. The next. Nah, ini tadi yang saya bilang hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini juga pernah saya lakukan. Ya. Maksudnya saya itu pengen memberi penghargaan kepada misalkan anak itu sudah rajin, setiap hari itu selalu tepat waktu mengerjakan PR. Ternyata penghargaan yang kita berikan itu justru sebagai hukuman. Loh, kok bisa? Silakan Bapak Ibu lihat di depan bahwa menurut Alvin Kohn, hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang, yaitu pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, kemudian motivasi dari dalam diri. Ya, mungkin selama ini kita juga berpikir bahwa kita memberikan penghargaan itu sama dengan kita memberikan ke anak itu sesuatu yang membuat anak itu motivasinya bertambah. Tapi kalau menurut tadi Pak John dari Alvin Kohn ya, bahwa justru hukuman atau penghargaan itu memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah ya, pasti di setiap kelas kita itu kan ada anak-anak yang paling pinter, paling nakal, paling aktif, interaktif ya. Bahkan ada yang ngantukan. Nah, dengan berbagai model itu kadang kita kan memberikan jempol penghargaan untuk yang paling-paling, dan kita memberikan bukan hukuman. Tadi namanya konsekuensi ya, konsekuensi pada anak yang kok ngantuk
penghargaan, hukuman, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua orang, semua manusia itu pasti memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Nggak ada tuh yang tidak ingin bertahan hidup. Kenapa kita kok bekerja? Kenapa kita kok ingin mendapatkan menghasilkan cuan, menghasilkan uang? Kenapa kok kita butuh makan, butuh minum? Semuanya adalah untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Tidak hanya bertahan hidup, kita juga butuh disayangi. Gus Nur ingin disayangi suaminya, anak-anaknya. Nah, itu adalah bentuk kebutuhan dasar. Kemudian kekuasaan, kita juga membutuhkan yang namanya kekuasaan atau power, kekuatan. Atau kita butuh freedom, kebebasan. Biar tidak sekali-kali hilang-hilang lah, untuk menyegarkan pikiran, fresh. Atau kesenangan, kita juga butuh kesenangan, fun. Jadi tidak hanya berputar, misalkan ibu rumah tangga kan beromah, masak, nyapu, ngepel. Nah itu juga butuh healing-healing. Apa healing-healing itu? Bukan healing-healing ya, healing-healing. Jalan-jalan ke kamar, ke dapur. Ya, orang dulu kan bilangnya kasur, dapur, sumur. Ya. Ya betul, healing-healing itu penting sekali. Nanti kita agendakan ya. Kalau healing-healing nanti menunggu SK. Baik, saya lanjutkan masuk ke 5 posisi kontrol. Ya, kita dalam posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang itu merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Pertanyaan saya adalah, posisi kita di sekolah ini yang paling ideal di posisi yang mana? Enggak, Bu Maizul. Di posisi yang mana? Dari kelima posisi kontrol. Kalau saya di posisi teman. Baik, kenapa Bu kok di posisi teman? Iya, biar anak-anak bisa senang di sekolah, kita ajak membaca sambil bercerita, berhitung dengan membawa alat-alat yang menarik untuk menjadikan anak itu senang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena kebetulan Bu Maizun adalah guru kelas 1 ya. Guru kelas 1 itu kan anaknya lucu-lucu menggemaskan. Nah, menurut Bu Maizun bahwa karena muridnya kecil-kecil lucu-lucu, maka posisi yang tepat saya itu adalah sebagai teman. Boleh, nggak ada yang salah. Dari kelima ini nggak ada yang salah. Lihat kondisi, lihat situasi kita itu berada di mana posisinya. Mungkin akan berbeda lagi kalau yang di kelas atas, bukus 0. Kalau bukus 0 kan kelas 4 ya, itu kan sudah di kelas atas. Menurut bukus 0 itu yang dengan anak didiknya paling tepat, bukus 0 itu di posisi yang nomor berapa? Yang di mana? Terima kasih untuk waktunya. Karena saya mengajar di kelas tinggi
saya memposisikan dua di sini, sebagai teman dan sebagai manajer. Mengapa kok saya memilih dua? Untuk kelas tinggi harus banyak diatur, didisiplinkan. Nah, kadang-kadang juga harus bisa menjadi teman untuk mereka. Karena anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak yang dahulu. Makanya saya di sini memposisikan sebagai teman sekaligus sebagai manajer. Oke, bagus Bu. Fokus itu karena beliau kan mengajar di kelas 4 ya, dengan karakter anak yang sangat berbeda dengan kelas 1. Kelas 4 itu kan sudah mulai berusaha mencari jati diri. Jadi ada apa itu karakter-karakter yang mulai muncul, ya. Jadi Bu Kusnul di sini memposisikan sebagai teman, ya teman yang tadi, dan juga sebagai manajer. Satu lagi yang paling ganteng di ruangan ini, selaku agama, Pak Yunus, monggo Pak. Terima kasih. Nah, tentunya untuk posisi kali ini yaitu penghukum. Biasanya anak-anak ini kalau dengan PR itu tidak, masih ada yang tidak mau mengerjakan. Jadi ada hukuman yang wajib diterapkan agar nanti anak ini bisa menjadi kapok dan bisa mengerjakan PR lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Yunus. Beda ya. Beda sih. Beliau memposisikan dirinya sebagai penghukum. Penghukum itu karena memang melihat karakteristik anak didik kita. Jadi Pak Yunus itu kalau nggak dihukum nggak kapok. Apa tuh kapok itu? Jerah. Dia tidak jerah. Bahasa Jawanya itu kapok, tapi dia tidak jerah. Nah, kalau dari kesemuanya tadi itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi kita itu memposisikan kita itu sebagai apa? Itu melihat kondisi, gitu ya. Melihat kondisi. Kapan kita sebagai penghukum? Kapan kita sebagai teman? Sebagai pemantau dan sebagai manajer, begitu ya. Ada kalanya kita sebagai manajer mengatur, mengarahkan, kemudian menyelesaikan. Ada kalanya kita sebagai pemantau, kita pantau anak-anak didik kita. Terus benar kok enggak ya? Sudah rajin apa enggak ya? Sudah disiplin apa enggak ya? Ada kalanya juga kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Supaya apa tadi? Supaya anak itu menyadari kesalahannya. The next. Nah, ini adalah materi yang terakhir segitiga restitusi, bahwa yang ideal menurut teori bahwa posisi kontrol yang paling ideal itu adalah sebagai manajer, ya. Tapi tadi saya sudah tekankan di depan bahwa semua posisi itu tidak ada yang salah, tergantung kita itu berada pada saat kondisi yang seperti apa. Nah, ketika untuk menyelesaikan masalahnya tadi bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa tuh restitusi itu? Kurang kencang ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ada 3 strategi untuk melakukannya, seperti di samping ini, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan. Nanti di belakang ada contoh kasus yang menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. The next. Nah, tahapannya ini tadi ya, menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salahnya apa? Bahwa semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan kepada yang memiliki tadi, yang memiliki masalah tadi ya, dengan teorinya bahwa kita semua itu memiliki motivasi internal.
Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri lah. Ini kebetulan kemarin saya di tugas demonstrasi kontekstual itu mengangkat kasus ini. Ya, ada salah satu siswa kelas 6 yang tidak mengerjakan PR matematika. Ya, di sini bisa dibaca di depan Bapak Ibu. Kebetulan setelah saya cek baru 40%. Nah, ini saya lakukan segitiga restitusi menggunakan face to face. Terus kasus yang kedua juga ketika saya mengajar ternyata ada siswa yang jahil koncone sampai keluar kata-kata yang kotor seperti itu ya. Kemudian saya ajak untuk melakukan restitusi. Akhirnya alhamdulillah terselesaikan masalahnya. Yang pertama, dengan validasi tindakan saya menanyai alasannya. Kenapa kok kamu melakukan itu? Menstabilkan identitasnya. Kenapa kok melakukan itu? Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa perbuatan itu adalah tidak tepat, tidak baik. Kemudian apakah kalian sudah sudah mengetahui keyakinan kelas yang sudah dibuat? Nah, kalau sudah, silakan diterapkan, lihat kembali keyakinan kelasnya. Nah, dari situ anak mulai sadar bahwa menyelesaikan dengan segitiga restitusi ini lebih enak, lebih mengena kepada anak. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Sekarang adalah masuk ke sesi tanya jawab. Saya batasi 2 saja ya, monggo. Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Nurul menyampaikan tentang budaya positif. Sekarang yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan budaya positif dan berikan contoh budaya positif di sekolah itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur. Langsung dijawab apa pertanyaan yang kedua? Dijawab dulu. Baik, Pak, coba slide yang budaya positif tadi. Budaya positif yang tadi sebelumnya ada lingkaran-lingkaran tadi. Ya. Budaya positif itu terbentuk, langkah pertamanya adalah dari peraturan kelas. Peraturan kelas sudah terbentuk menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas terbentuk dengan baik akan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang terbentuk dengan baik akan menjadi budaya positif. Ya, jadi budaya positif itu bisa terbentuk ketika lingkungan positif itu sudah tercapai. Contohnya gimana Bu? Contohnya adalah misalkan di sekolah kita itu sudah terbiasa mengucapkan salam ketika bertemu Bapak Ibu guru. Jadi kalau ada anak lewat, ketemu Ibu, Bapak Ibu guru lewat, pasti menyapa. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Nah, itu menjadi budaya positif. Kalau kita jangan sampai apa itu hilang, tapi kita budayakan, kita teruskan, jangan sampai terputus seperti itu ya. Itu contohnya. Mungkin ada contoh yang lain, misalkan budaya positif kalau anak-anak kita mau masuk kelas itu bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu juga termasuk contoh budaya positif. Gimana benar? Baik, terima kasih benar. Satu lagi terakhir, Bu Siti. Monggo Bu Siti maju aja Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang posisi kontrol. Karena semuanya tadi sudah dijelaskan sama Bu Nurul, ada 5 Bu ya, tentang posisi kontrol. Lah seharusnya yang paling baik dari itu semuanya bagaimana Bu? Misalnya posisi kita kan sebagai guru. Monggo. Baik, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Coba Pak, tolong dibuka slide yang 5 posisi kontrol. Tadi ada 5. Nah, ini ya. Tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa kelima-limanya itu tidak salah, tergantung kondisi kita. Tapi yang paling ideal itu yang mana toh? Jadi pertanyaannya begitu ya. Yang paling bagus itu di posisi yang mana? Kalau menurut atau kita sebagai guru dan menurut teori kontrol, posisi kontrol yang paling ideal itu manajer Bu. Ya, di manajer itu mencakup semuanya. Di penghukum ada, di pembuat orang bersalah ada, di teman ada, di pemantau ada, itu di manajer posisinya. Jadi posisi guru kita yang paling ideal ya, di posisi kontrol adalah sebagai manajer. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, tadi terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin bisa saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini akan memberi manfaat bagi semuanya dan bisa diterapkan di sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Pak Yunus. Doanya semoga membawa berkah bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah.